Bab 2344-0 dan link 1. Akhirnya, setelah berdiskusi, ketiga pihak memutuskan untuk duduk dan berbicara. 3 penjaga bulan dari Kekaisaran Bulan Cemerlang, pendeta bulan hitam dari Kekaisaran Bulan Gelap, dan 7 perwakilan yang dikirim oleh pihak manusia. Zhang Yi, Yang Xin, Pastor Orion, Benjamin Morgan, Raja Arthur, Indra, dan Morana. Ada sedikit lebih banyak manusia, terutama karena beberapa individu yang menonjol menolak menunggu di belakang, takut mereka mungkin akan kalah. Oleh karena itu, mereka tidak punya pilihan selain meminta pasukan yang paling kuat untuk mengirimkan orang ke sana. Orang-orang kedua Kekaisaran Bulan Besar itu tidak peduli sama sekali. Ketiga pihak dengan cepat membangun sebuah panggung di area tengah, yang digantung tinggi di atas bulan. Tempat ini adalah alun-alun putih, dengan singgasana pendeta bulan hitam dan penjaga bulan di kedua sisinya. Di bagian tengahnya, seperti ruang sidang, memiliki ruang terbuka yang disediakan untuk para manusia. Setelah Zhang Yi dan kelompoknya tiba, mereka langsung merasakan penindasan yang datang dari 2 arah. Zhang Yi mencibir, sama sekali tidak menanggapi tipu muslihat remeh seperti itu. Dia segera melambaikan tangannya, dan 2 sofa muncul di ruang terbuka. Dia dan Yang Xin langsung duduk tanpa memedulikan sekitar. Raja Arthur dan yang lainnya tercengang. Sekarang Zhang Yi dan Yang Xin sedang duduk, sementara mereka semua berdiri, membuat mereka merasa seperti antek-antek Zhang Yi. Indra begitu marah hingga dia hampir tidak dapat mempertahankan senyumnya yang tenang dan santai. Pantas saja Keyes, bahkan di saat seperti ini, ia masih ingin menjadi pusat perhatian. Kalau kau ahli pamer, kenapa kau tidak bekerja di lini perakitan silikon? Ledakan? Indra tidak mau menjadi kaki tangan Zhang Yi, jadi dia langsung mengaktifkan kemampuannya, memanggil bunga teratai emas, duduk di atasnya, membuat gerakan memetik bunga dengan 1 tangan, dan tersenyum dengan tenang. Yang lain tampak lebih buruk lagi. Mereka sudah sepakat datang ke sini untuk bernegosiasi, jadi kenapa mereka hanya memikirkan diri sendiri? Ekspresi Morana tetap tidak berubah. Ia memadatkan embun beku menjadi singgasana es, duduk dengan acuh tak acuh, dan menyilangkan kaki. Yang lain tidak memiliki kemampuan ini, jadi mereka hanya bisa mengeluh dalam hati mengapa Zhang Yi tidak menjadi pedagang grosir furnitur, sambil diam-diam menjaga jarak dari mereka agar tidak diperlakukan sebagai komplotan mereka. Setelah kebuntuan antara ketiga pihak, sama sekali tidak ada bukti yang membuktikan siapa pembunuh bulan gerhana. Ini adalah misteri yang belum terpecahkan. Di seluruh bulan, hanya ada segelintir orang yang memiliki kekuatan untuk membunuh bulan gerhana secara diam-diam di dalam Kekaisaran Bulan Gelap. Zhang Yi punya firasat samar bahwa mereka mungkin terjebak dalam konspirasi besar, yang membuatnya sangat gelisah. Karena mereka tidak hanya harus menyelesaikan masalah Segel sama El, tetapi mungkin juga terjebak di tengah-tengah konflik antara 2 Kekaisaran Bulan, terjebak dalam pusaran yang cukup rumit. Bahkan kecelakaan sekecil apapun dapat menyebabkan masalah yang sangat besar. Paling buruk, kita akan bisa melarikan diri kembali. Meskipun teknologi Kekaisaran Bulan Cerah dan Kekaisaran Bulan Gelap sangat maju, jelas kapal perang mereka tidak secanggih Sang Dreamer. Ditambah dengan kemampuan teleportasi spasialku, melarikan diri tidak akan menjadi masalah sama sekali. Zhang Yi telah mempersiapkan diri untuk segera melarikan diri jika terjadi sesuatu yang salah dan di luar kendalinya. 3 pendeta bulan hitam mempertahankan pendirian mereka yang kuat. Pendeta ketiga berkata dengan dingin. Singkatnya, kita harus menyelidiki masalah ini secara menyeluruh hingga terselesaikan. Dia menunjuk Zhang Yi dan yang lainnya. Sampai situasinya jelas, kalian harus tetap berada di Kekaisaran Bulan Gelap dan tidak diizinkan pergi meninggalkan tempat ini. Tatapan Morana berubah dingin saat ia menatapnya, jari-jarinya yang panjang dan ramping berkilauan dengan cahaya pucat. Dewi musim dingin yang garang ini, dengan darah prajurit Fremens yang mengalir di nadinya, tak sanggup menahan kurungan semacam ini. Zhang Yi juga berbicara dengan dingin, berkata, "Saya tidak akan setuju." Dia terlalu malas untuk mengutarakan prinsip-prinsip agung, dan pihak lain pun tidak mau mendengarkannya sama sekali. Ia berkata terus terang kepada pendeta ketiga. "Kau ingin kami menjadi tawanan kalian? Apa kau tahu konsekuensinya? Apa kau sanggup menanggung akibatnya?" Baju zirah iblis itu memancarkan aura yang menakutkan, dan pendeta ketiga sedikit mengernyit, wajahnya yang tidak terlihat jelas, tampak mengandung beberapa emosi yang kompleks. Namun saat berikutnya, teguran dingin dan kasar keluar dari tenggorokannya. Mendengus. Dalam sekejap, rasa tertekan yang kuat meledak dari tubuhnya, menghancurkan Zhang Yi dan yang lainnya. Tiba-tiba, ekspresi semua orang berubah.
Indeks kekuatan Super Raja Arthur dan Saladin sekarang sekitar 40.000 poin. Tetapi ketika aura kuat itu menyapu, mereka tidak ragu sama sekali dan langsung segera berlutut. Pastor Orion mengerang dan berlutut dengan satu lutut. Lehernya memerah saat ia mencoba memaksakan untuk berdiri. Dia hanya akan berlutut di hadapan Paus dan Tuhan. Ini merupakan penghinaan besar baginya. Tetapi kemarahan tidak dapat membuatnya lebih kuat. Menghadapi kekuatan absolut, dia hanya bisa berlutut. Indra berada dalam kondisi yang lebih buruk. Panggung teratai di bawahnya hancur, senyum tenang dan damai di wajahnya lenyap, dan ia terjepit di tanah seolah-olah ada gunung yang menekan punggungnya. Indeks kemampuan pendeta ketiga harus setidaknya 60.000 poin. Pada saat inilah semua orang menyadari bahwa dia dapat membunuh aliansi manusia selama pertikaian awal. Akan tetapi, bahkan saat menghadapi energi asing yang begitu kuat, Zhang Yi dan Yang Xinxin tetap duduk santai di sofa. Aura pendeta ketiga tampaknya tidak mampu menembus area di sekitar mereka. Orang-orang Kekaisaran Bulan Terang tetap acuh tak acuh terhadap masalah ini, karena ini bukan urusan mereka. Mereka hanya ingin menonton pertunjukan ini dan mengambil keuntungan darinya. Akan tetapi, saat melihat pemandangan di hadapan mereka, ketiga penjaga bulan perak tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluarkan suara terkejut dan ragu. Hah? Ada apa dengan kedua manusia itu? Kenapa tekanan dari bulan bayangan tidak berpengaruh pada mereka? Zhang Yi duduk dengan tenang di sofa sambil menyilangkan kaki, menatap pendeta ketiga dengan ekspresi tenang. Saya tidak pernah meremehkan kekuatan peradaban kuno. Tapi, lalu kenapa? Kalian tidak benar-benar berpikir bahwa aku berani menantang kalian di sini tanpa memiliki kartu truf apapun kan? Begitu dia selesai berbicara, pusaran yang mewakili ruang di mata kanannya mulai berputar cepat. Sebuah gerbang dimensi menuju suatu ruang perlahan terbentuk di depannya. Kemudian, cahaya perak turun dari balik gerbang, dan sesosok manusia, tingginya sekitar 5 meter, sangat besar dan indah, sebuah karya seni, perlahan muncul di hadapan semua orang. Klan Yihen, salah satu dari 4 ksatria pelindung, ksatria pedang, Ling. Ia juga merupakan malaikat agung Michael, yang mewakili malaikat paling berkuasa di bawah sang pencipta dalam mitologi kuno gereja Junzeng. Bahkan orang-orang Yihen, yang datang ke bulan dan memilih untuk melestarikan dan menyegel Samael, adalah makhluk yang sangat mereka kagumi. Kemunculan Ling langsung menyebabkan ekspresi keenam pemimpin tertinggi orang-orang bulan yang hadir berubah drastis. Ketiga penjaga bulan perak tidak berani lagi duduk di singgasana dan segera berdiri. Aura ini. Tidak salah lagi, ini klan Yihen, pencipta kami. Ini aura yang lebih murni dari 12 Raja Perak, ditambah dengan penampilan ini. Tidak salah lagi, dia adalah ksatria pedang, Zero, pemimpin dari 4 ksatria agung. 0 adalah awal dari segala sesuatu, dan juga akhir dari segala sesuatu. 0 adalah Ling. Bab 2345 0 dan Ling 2. Wujud manusia Ling muncul di hadapan Zhang Yi. Ia tidak memancarkan fluktuasi energi apapun, tetapi aura dewa generasi kedua klan Yihen sudah cukup untuk mengejutkan semua orang yang hadir. Para anggota gereja Junzeng, yang mengenal Zhang Yi dengan baik, memiliki tatapan mata yang menyala-nyala dan penuh ketaatan. Namun mereka juga menunjukkan sedikit rasa cemburu dan dendam terhadapnya. Ketiga penjaga bulan perak benar-benar berlutut dengan satu kaki untuk memberi penghormatan kepada pencipta agung mereka. Meskipun ketiga pendeta bulan hitam tidak berlutut, bagaimanapun juga, pencipta mereka adalah Samael, yang merupakan musuh klan Yihen. Namun ketika berhadapan dengan dewa generasi kedua, mereka masih menunjukkan ekspresi ketakutan. Ling perlahan membuka matanya. Ia melihat orang-orang di depannya, dan tatapannya dengan tenang tertuju pada Zhang Yi. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia hanya punya ingatan. Di masa lalu, dia bahkan tidak pernah memiliki pecahan eterik apapun yang dianggap sebagai bagian dari jiwanya. Oleh karena itu, di masa lalu, dia hanya akan melakukan segala sesuatunya sesuai dengan permintaan Zhang Yi. Sekarang, dia telah menyerap sebagian pecahan eter Zheng Lou, dan tidak diketahui perubahan apa yang terjadi. Akan tetapi, dia tetap bersikap acuh tak acuh terhadap segala hal di dunia luar dan tidak pernah berinisiatif untuk menanyakan apapun. Ling berdiri diam di samping Zhang Yi, tinggi badannya yang mencapai 5 meter memancarkan aura yang luar biasa. Ia tidak berbicara, tetapi kehadirannya adalah sikap terbaik yang bisa ia tunjukkan. Ketiga penjaga bulan perak menundukkan kepala mereka dengan gembira dan menunggu lama tanpa mendengar Ling berbicara, tetapi mereka tetap taat. Ya Tuhan, merupakan kehormatan besar bagi kami bahwa Engkau telah datang ke satelit ini. Apakah Engkau di sini untuk Samael?
Suara Siwe Liunian bergetar karena terkejut. Jika Ling secara pribadi mengambil tindakan, para dewa Druk tidak akan sebanding dengannya. Miliaran tahun lalu, 4 ksatrialah yang secara pribadi menyegel satu demi satu dewa Druk, dan tidak hanya sekali. Pada era itu, ada lebih dari 7 orang Druker. Sebaliknya, itu adalah pasukan Druker yang tak terbayangkan, yang dipimpin oleh 7 Raja Iblis paling kuat. Bahkan dengan ras yang begitu kuat, generasi ketiga, yang vitalitasnya hampir tak ada habisnya. Mereka terus-menerus ditindas tanpa ampun oleh klan Yihen, yang dipimpin oleh 4 ksatria, ketika mereka mencoba menggulingkan kekuasaan para dewa. Jika para klan Yihen tidak bosan dengan kehidupan mereka yang tak berujung sebagai pengamat dan memilih kembali ke dunia eter, para Druk tidak akan punya tempat di dunia ini. Namun Ling tidak memberikan jawaban apapun. Para pendeta bulan hitam saling berpandangan, tidak yakin bagaimana harus bereaksi terhadap situasi ini. Xuan Yu Feiming angkat bicara. Ya Tuhan, bukankah seharusnya engkau kembali ke dunia eter? Bagaimana makhluk ini bisa tetap ada? Dalam kegembiraan mereka, mereka dibawa kembali ke dunia nyata oleh satu kalimat dari Xuan Yu Feiming. Memang, jika Ling yang asli ada di sini, aura dan tekanannya akan cukup untuk sepenuhnya menekan keberadaan Samael, sehingga sulit bagi siapapun untuk memiliki pikiran pembangkangan. Namun, Ling, yang sekarang tidak membawa mereka pada rasa penindasan yang ekstrim itu. Mereka segera mengetahui dari mana masalah itu berasal. Ketiga penjaga bulan perak mendongak, dan saat itu mereka menyadari bahwa Ling di hadapan mereka bukanlah ksatria pedang yang asli. Itu hanyalah cangkang fisik yang ditinggalkannya. Yah, orang itu tidak mungkin memiliki keterikatan apapun pada dunia material, dia telah lama kembali ke dunia eterik yang luas. Kami menghargai tahun-tahun yang cepat berlalu. Keluhannya. Meski begitu, mereka tetap hormat terhadap Ling. Penjaga bulan perak ketiga menyatakan dengan lugas. Seseorang yang dapat dikenali oleh sang ksatria pedang adalah seseorang yang telah mewarisi kehendak sang pencipta. Dia tidak mungkin menjadi pelaku kejahatan. Meski begitu, mereka punya alasan yang kuat untuk membantah tuduhan. Perkataan penjaga bulan perak ketiga secara langsung menunjukkan bahwa mereka ada di pihak Zhang Yi. Ekspresi pendeta bulan hitam berubah menjadi sangat tidak menyenangkan setelah mendengar kata-kata ini, meski tidak ada seorang pun yang dapat melihat ekspresi mereka. Jika kekaisaran bulan terang dan umat manusia bersatu, kekaisaran bulan gelap sudah pasti bukan tandingan mereka. Bagaimanapun, kekuatan kelompok manusia ini tidak boleh diremehkan. Terutama Zhang Yi yang mengenakan baju zirah Dewa Iblis, kekuatannya sebanding dengan pendeta bulan hitam yang ada di bagian bawah daftar. Klan bulan bercahaya diciptakan oleh klan Yihen, dan mereka sangat menghormati klan Yihen. Tubuh fisik Ling saja sudah cukup untuk membuat mereka berpihak pada Zhang Yi tanpa syarat. Namun kekaisaran bulan gelap tidak akan bisa mempercayai hal ini. Apapun yang terjadi, seseorang harus bertanggung jawab atas masalah ini. Umat manusia memikul tanggung jawab yang tak terbantahkan atas insiden ini. Jika kalian bersikeras melindungi mereka, kami siap melawan kalian. Kata pendeta ketiga dengan suara dingin. Tanpa keraguan sedikit pun, ketiga penjaga bulan perak melepaskan energi dahsyat yang tidak kalah hebatnya dengan para pendeta bulan hitam. 6 makhluk itu, masing-masing dengan peringkat ksatria lebih dari 50.000, menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar hebat saat bersentuhan dengan kekuatan mereka. Selain Zhang Yi dan Yang Xin, para manusia perkasa lainnya terpaksa berlutut, tidak dapat bergerak sedikit pun. Paling buruk, mari kita berkorban. Karena kita tidak bisa memulihkan apinya, seseorang harus mati. Ini hanya masalah waktu. Kata pendeta bulan hitam ketiga dengan dingin. Penjaga bulan perak ketiga menjawab tanpa ekspresi. Apakah kami, orang-orang kekaisaran bulan cemerlang, pernah takut terhadap apapun yang diciptakan oleh kalian, bangsa Druker? Kami akan dengan tegas melaksanakan keinginan yang mulia Ling. Perang tampak sudah di ambang pintu, dan Indra beserta yang lain berlutut di tanah, bermandikan keringat dingin karena ketakutan. Jika perkelahian benar-benar terjadi, mereka kemungkinan besar akan langsung terbunuh akibat dampak susulan pertempuran. Pada saat ini, seseorang dengan indeks kemampuan lebih dari 30.000 poin di sini. Meski tidak persis seperti umpan meriam, pasti akan ditakdirkan untuk mati. Tepat pada saat itu, suara yang Xin memecah kebuntuan dingin di pihak manusia. Kenapa membuat semuanya jadi tidak menyenangkan? Bukankah tujuan semua ini untuk menyelesaikan masalah segel Samael? Jika kami menyelesaikan masalah ini untukmu, maka kita tidak perlu bertengkar kan? Kata-kata yang Xin menarik perhatian semua orang. Yang Xin tetap duduk di sofa, wajahnya tidak menunjukkan rasa takut,
suaranya tenang dan datar. Pada saat ini, pendeta bulan hitam dan penjaga bulan perak menghela napas lega. Mereka semua punya alasan mengapa mereka tidak bisa mundur, tetapi jika mereka bisa menghindari pertempuran, tidak ada seorang pun yang akan begitu bodoh untuk terlibat dalam pertempuran hidup dan mati. Oleh karena itu, semua orang memandang Yang Sinsin dengan sedikit harapan. Yang Sinsin berkata tanpa ekspresi. Solusinya sederhana. Kami akan memasuki hutan matahari gelap dan mengambil benih api yang hilang untukmu. Bukankah itu akan menyelesaikan masalah? Meskipun Zhang Yi tidak dapat melihat wajah para pendeta bulan hitam, dia merasa mata mereka tampak berbinar. Tanah terlarang yang tidak berani didekati oleh orang bulan adalah tempat yang hanya mereka yang bisa pergi ke sana. Selama segel Samael dapat diperkuat, penjaga bulan perak dan pendeta bulan hitam tidak perlu mengorbankan nyawa mereka. Itu setara dengan menyelamatkan 10 pejabat tinggi dari 2 kekaisaran bulan besar. Pada saat itu, bahkan jika Zhang Yi dan kelompoknya benar-benar membunuh bulan gerhana, itu tidak akan menjadi masalah besar. Terus terang saja, kebenaran masalah itu tidak penting karena tidak dapat diselidiki. Yang terpenting adalah bagaimana menyelesaikan masalah lanjutan. Bab 2346-0 dan Link 3. Menatap Yang Sinsin, Siwe Liunian berkata dengan sungguh-sungguh. Hutan matahari gelap adalah tempat yang sangat mengerikan. Hutan ini tercemar oleh kehendak spiritual Samael dan merupakan tempat pelampiasan emosi negatif yang telah ia segel selama ratusan juta tahun. Bahkan kami, para penjaga bulan perak, akan memiliki peluang besar untuk tercemar jika kami memasukinya. Dia berhenti sejenak, lalu berkata, hal semacam ini pernah terjadi sebelumnya. Pada titik ini, suasana di tempat kejadian segera berubah. Bahkan penjaga bulan perak ketiga dan kelima tampak sangat tidak senang akan hal itu. Fakta bahwa bahkan para penguasa kekaisaran bulan cemerlang yang perkasa dapat dirusak oleh roh Samael merupakan penghinaan besar yang tidak boleh dibicarakan kepada orang luar. Namun, Zhang Yi telah berhasil mendapatkan persetujuan Ling, dan mereka menganggapnya sebagai salah satu dari mereka. Itulah sebabnya mereka begitu terbuka padanya. Zhang Yi mengerutkan kening. Jadi, ada makhluk setingkat kalian di hutan matahari gelap? Kalau begitu, kalian harus menjelaskan dengan detail siapa saja pencemar mental yang ada di hutan matahari gelap, dan apa saja kekuatan mereka. Penjaga bulan perak ketiga mendesah. Sekarang setelah kita membicarakannya, tidak ada lagi yang perlu disembunyikan. Dia menatap Zhang Yi dan Yang Sinsin. Kami akan menyusun daftar untuk kalian. Ini daftar 2 klan kuat yang menerobos masuk ke tempat itu 1000 tahun yang lalu. Apakah mereka akan bertahan hidup masih belum diketahui. Namun, yang pasti, mereka mungkin bukan lagi bagian dari kita. Satu-satunya hal yang pasti adalah setelah roh dan kehendak mereka dirusak, mereka tidak akan lebih kuat dari kami. Ini karena hakikat Samael adalah kehancuran dan penjarahan, bukan pemberian. Pendeta ketiga juga mengatakan, kami juga akan memberikan informasi yang relevan. Dia tidak lagi menyebutkan tentang kematian pendeta bulan gerhana. Mungkin dia sudah menyadari bahwa kemungkinan manusia bumi untuk membunuh bulan gerhana tidaklah tinggi. Yang Sinsin memandang Kaisar Shitian, Pastor Orion, dan yang lainnya. Apa yang ingin kalian katakan tentang masalah ini? Apalagi yang bisa mereka katakan? Keadaan menentukan tindakan mereka. Jika Zhang Yi tidak mengeluarkan wujud manusia Ling, 2 kekaisaran bulan besar bisa saja memusnahkan mereka dalam waktu singkat. Pada saat itu, mungkin hanya Zhang Yi yang memiliki versi peningkatan dari armor Dewa Iblis, yang akan mampu melarikan diri menggunakan kemampuan ruang dan waktunya. Yang lainnya hampir semuanya akan dibasmi oleh monster-monster dengan indeks kekuatan super 50.000 hingga 60.000 poin ini. Saya tidak akan keberatan. Saya juga percaya bahwa manusia dan penduduk bulan adalah komunitas dengan masa depan bersama, dan demi kebaikan bersama, hal ini harus dilakukan. Indra menangkupkan kedua tangannya dan berkata, aku telah melihat tuntunan takdir. Trinitas berkata kepadaku bahwa kita harus membantu mereka. Tidak peduli apapun situasinya, Indra tidak pernah kehilangan ketenangannya. Dia benar-benar seorang penipu ulung. Mendengar pernyataannya, Siwe Liunian tiba-tiba bertanya. Dewa 3 fase yang kau sebutkan itu, apakah itu ular raksasa dengan 3 kepala? Indra tercengang. Dalam mitologi Bharata, ular memang merupakan representasi para dewa. Lagi pula, sebagian besar bentuk kehidupan generasi kelima adalah reptil. Kadal, dinosaurus, atau ular. Sang pencipta menggunakan mereka sebagai tubuh dan memasukkan pecahan eter ke dalam mereka,
sehingga terbentuklah generasi kelima orang Ark. Kaisar Shitian menatap 11 Yuliunian dengan heran, tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Bagaimanapun, manusia bulan adalah generasi keempat makhluk cerdas. Dewa Triad yang disebut-sebut Indra, di mata mereka, hanyalah sekelompok pendatang baru. Mereka telah menyaksikan kebangkitan dan kejatuhan generasi kelima selangkah demi selangkah, dan akhirnya sebagian kecil dari mereka menghilang ke dunia bawah tanah. Secercah makna yang tak terucapkan terucap di bibir 11 Yuliunian. Sementara itu pelindung bulan perak kelima, bulan suci, Yuliuga, di sampingnya berbicara dengan ringan. Pada masa mereka, memang ada kelompok etnis yang sangat kuat, bahkan mendekati tingkat nenek moyang kita. Lagi pula, kemunculan generasi kelima adalah spesies yang diciptakan Sang Pencipta untuk menekan para dewa Druk. Suatu ketika, suku Yihuan bahkan mengalahkan para dewa Druk. Namun pada akhirnya, mereka tak mampu menahan vitalitas kuat suku Druk dan akhirnya dikalahkan. Dalam benak Zhang Yi, gambaran klan naga di bawah pegunungan Qinling muncul di benaknya, dan dia tak dapat menahan imajinasinya yang menjadi liar saat memikirkan segel bagua yang terdapat di bawah mata iblis. Apakah klan naga dulunya begitu kuat sehingga mereka dapat menekan orang Druk dan melawan mereka? Tiba-tiba Indra membusungkan dadanya dengan bangga. Yang kau bicarakan itu pastilah nenek moyang kami. Dewa Triad, yang menciptakan, menyeimbangkan, dan menghancurkan suatu era. Senyuman si Liunian semakin dalam. Ras ular berkepala tiga itu hanyalah pengikut kerajaan yang menggunakan nama naga di era sebelumnya. Senyum Indra membeku di wajahnya. Ia membuka mulut, tetapi tak mampu mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Dia ingin membantah mereka, tetapi dia sebenarnya tidak punya hak untuk membantah pengamat bulan yang peradabannya mendahului mereka setidaknya ratusan juta tahun. Zhang Yi menepuk kepalanya sambil tersenyum, sementara Kaisar Shitian masih berlutut di tanah. Tidak apa-apa, selama aku masih hidup, tidak memalukan untuk menjadi anak buahku. Indra menggertakkan giginya, dan ketika dia memikirkan penglihatan kabur tentang masa depan yang telah dilihatnya menggunakan kemampuannya, hatinya menegang. Di masa depan, dia memang membayangkan dirinya bertarung bersama Zhang Yi, melancarkan serangan dahsyat dari belakang. Mungkinkah aku benar-benar akan menjadi anak buahnya Zhang Yi? Dulu, dia tidak akan pernah menyerah, tetapi sekarang, kekuatan yang ditunjukkan Zhang Yi telah melampaui indeks kemampuannya hampir 10.000 poin. Setelah meninggalkan kampung halamannya di Barata dan tanpa dukungan kekuatan keimanan, ia bukanlah tandingan Zhang Yi. Jadi, tidak peduli seberapa keras Zhang Yi memarahinya, dia tidak akan berani membantahnya. Akhirnya, semua perwakilan manusia yang hadir sepakat untuk pergi ke hutan matahari gelap untuk mencari benih api yang hilang. Sebenarnya, inilah satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Zhang Yi dan timnya juga perlu mencegah bulan runtuh agar bumi dapat diselamatkan dari kondisi gentingnya. Tapi orang macam apa dia? Dia tidak akan pernah merugi dalam bisnis. Kalau tidak menemukan uang di jalan, sama saja dengan kerugian. Zhang Yi berkata kepada orang-orang dari dua kekaisaran bulan besar. Namun, kekuatan kami pada akhirnya terbatas, dan kami datang dari jauh, jadi kami belum sepenuhnya beradaptasi dengan lingkungan bulan. Selain itu, kami belum membawa banyak sumber daya, dan kami belum terbiasa dengan rutenya. Dia mengucapkan lebih dari selusin pernyataan, dan, yang dengan jelas menunjukkan kesulitannya. Di pihak kekaisaran bulan cerah, sudah ada niat untuk berteman dengan Zhang Yi, yang telah dipilih oleh Ling. Terutama setelah mereka mengetahui bahwa Yang Xinxin juga dipilih oleh kedua ksatria itu, tatapan mereka ke arah Zhang Yi dan Yang Xinxin menjadi lebih bersemangat. 11 Yuliunian berpikir dalam hati. Generasi kedua makhluk luar biasa telah kembali ke dunia eter. Meskipun, pada prinsipnya, bagi makhluk di alam yang lebih tinggi, segala sesuatu di dunia material sama tidak pentingnya dengan bakteri dalam cawan petri. Namun seiring berjalannya waktu, mereka mungkin mengembangkan ketertarikan pada dunia material, dan bahkan mungkin datang dengan mikroskop untuk mengamatinya dari waktu ke waktu. Kita perlu membuat hubungan baik dengan Zhang Yi dan Yang Xinxin.